Oke, selamat siang Mbak. Siang, Kak. Oke, kalau boleh tahu nih, Mbak Ista ya? Iya, Oke, tadi saya baru dikabari dari asisten saya bahwa ada sesi konseling Mbak gitu. iya kemarin saya menghubungi lewat web sih, Bu. Iya, kemarin di data, terus hari ini ada sesi konseling padahal saya mau OTW tapi gak apa-apa. Oke. Oke, Mbak Ista, tadi perjalanannya gimana? Nih. Karena kan kita janji temunya siang ya, Bu ya. Mm-mm. Karena kan saya juga habis kelas tadi. Terus itu waktu perjalanan itu macet, Bu. Soalnya kan jam makan siang pekerja itu. Terus anak-anak SD juga pada pulang. Jadinya jalannya tuh menuju tempat sini tuh macet. Itu Gimana nih yang macet? Wiyung kah apakah? di Wiyung sana sih perempatan itu sih. Perempatan Wiyung itu ya. Mbak Ista ini tadi kan mengatakan habis matkul ya. Iya, habis matkul. Berarti universitas mana? Unesa kebetulan. Oh, Iya. Unesa. Di mana? Prodi BK apa? Iya, Prodi BK saya. Oh iya, tadi saya membaca sekilas. Eh, Terus dikatakan sama asisten saya bahwasanya tadi ada dari mahasiswa Prodi BK. Oh, berarti BK. Gimana? Udah semester berapa nih Mbak Ista? Baru aja tahun kemarin, Bu, semester 1 saya. Oh, baru maba berarti ini ya, maba banget. Oke. Gimana maba? Punya temen? Punya ada? Pasti seru. Ya punya teman, seru juga. Tapi ya berbeda sih, Bu, sama SMA. Wah, kenapa nih berbedanya Mbak Ista? Ya kalau di kuliah itu lebih ke arah individual daripada SMA. Kalau di SMA tuh lebih kayak ya keluarga gitu sih kalau menurut saya. Oh, oke. Oke. Mbak Ista gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sedikit baik ya, Bu. Oh, sedikit baik. Kenapa nih Mbak Ista mengatakan sedikit baik? Ya karena tadi habis matkul juga, terus habis dapat tugas lagi, aduh pusing banget kepala saya. Oke. Sabar ya Mbak Ista. Mbak Ista udah berarti semester 1, berarti udah diberitahu ya kalau ada konseling itu gimana caranya, udah diberitahu nggak sama dosen-dosennya? Udah, kebetulan di matkul dasar-dasar BK tuh udah, tapi ya mungkin agak lupa sih, Bu ya. Oke. Berarti Mbak Ista udah pernah melakukan sesi konseling di perkuliahan? Oh, Apa kalau masih baru ini? kalau di perkuliahan itu baru kali ini sih. Oh. Ya kalau di SMA atau di SMP sebelumnya udah pernah. Oh, SMP, SMA udah pernah. Udah. Sesi konselingnya gimana nih? Kalau di SMP dulu karena saya kan ini kena bully. Jadi saya lapor ke guru BK, terus dibantu menyelesaikan masalahnya dengan mediasi kan dari kedua belah pihak. Terus kalau di SMA itu saya konsultasi untuk masuk jurusan itu loh, Bu. Ya, setelah lulus ini tuh mau kerja atau kuliah di jurusan apa. Tapi gurunya tuh kalau di SMP tadi membimbing ya. Tapi kalau di SMA tuh nggak membimbing yang bener-bener membimbing. Saya tuh juga mau gitu, tapi malah diberikan saran kayak, loh kok malah jurusan ini sih, harusnya jurusan ini aja kayak gitu. Oke. Aku paham nih perasaan dia Mbak Ista. Oke, sebelum menjerumus ke situasi inti dalam sesi konseling ini, pastinya saya mau memberitahukan. Oh, sebelumnya perkenalkan dulu ya Mbak Ista. Iya. Saya lupa ini sampean Mbak Ista ceritanya banget. Oke, perkenalkan nama saya Sarah Jelita Bustanggang. Saya bisa dipanggil Mbak, bisa dipanggil Mbak Sarah, Kak Sarah, ataupun nama is oke, karena kita seumuran kayaknya. Oh iya. Terlihat seumuran ya, Kak. Iya pasti. Iya sih. Awet muda sih kakaknya. Amin. Oke. Di sesi konseling ini pastinya ada asas-asas yang harus, mungkin banyak sih asasnya, tapi mungkin beberapa yang saya lakukan setiap konseling itu selalu saya katakan gitu. Ada asas dimana itu kesukarelaan. Nah, apa sih asas kesukarelaan ini? Mbak Ista pernah dipelajari nggak itu? Pernah sih, Kak. Kita tuh di sini tuh nggak kepaksa selama sesi konseling itu kita tuh nggak terpaksa datang ke sini.
terus ramah bercerita juga nggak dipaksa gitu kan, makanya dinamain asas kesukarelaan. Iya, bener. Bukan dari konselingnya bukan dari konselingnya aja yang menerapkan asas kesukarelaan, tapi juga dari konselornya. Nah, yang dimana saya datang ke sini sukarela. Yang harusnya kan saya ada kegiatannya lain, tapi saya pending dulu karena memang harus adanya sesi konseling ini. Jadi ya gimana pun saya harus sukarela dengan melayani Mbak Ista di sini. Oke. Lalu ada asas keterbukaan. Mbak Ista tahu nggak ini asas keterbukaan ini apa? Kayaknya itu konseling terbuka gak sih Kak, cerita sama konselor gitu? Bener. Jadi konseling ini terbuka, baik dari permasalahannya maupun dari situasinya ataupun unek-uneknya yang ada di dalam diri konseling. Nah, di sini juga saya terbuka. Mohon maaf ya, kalau misalnya suara saya agak keras ataupun gimana itu saya emang logatnya kayak gitu. Pembawaannya ya. Pembawaannya emang kayak gini. Itulah asas keterbukaan. Jadi kita terbuka bahwasanya pribadi saya juga seperti ini. Tuh. Dan saya terbuka dengan melayani Mbak Ista di sini. Ada juga asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini tentunya gak asing ya dari Mbak Ista ya. Iya, udah disebutin beberapa kali sih ya, rahasia itu kayak umum banget buat BK gitu. Iya. Jadi di ruangan ini Mbak Ista melihat apa nih? Kedap suara. Terus nyaman juga tempatnya. Ininya juga dindingnya kedap suara. Nah, lantainya betul. juga. Nah, betul sekali itu. Kita itu menganut asas kerahasiaan yang dimana cukup saya, Mbak Ista, dan ruangan ini yang mengetahui cerita-cerita Mbak Ista. Tapi apabila nih suatu misalnya dalam kondisinya Mbak Ista ini perlu dengan pihak-pihak yang lain, kami bakalan terbuka dengan pihak tersebut untuk mengoverasi permasalahan Mbak Ista selanjutnya kayak gitu. Jadi saya nggak menutup kemungkinan ya Mbak. Apa bisa dipahami Mbak? Bisa dipahami sih sejauh ini. Lalu kita ini sesi konselingnya berapa menit Mbak? Pasti pertanyaan ya Mbak Ista ya. Kita mungkin ini masih awal ya Mbak, awal banget dari Mbak Ista. Kita ini sesi konseling sekitar 30-40 menitan. Karena kita baru pertama kali, terus Mbak Ista juga baru pertama kali datang ke sini gitu. Nah, habis itu waktu sudah, asas sudah. Aslinya ini adalah kontrak janji kita, dimana setiap kita mengadakan konseling, Mbak Ista ketika ada emosional yang sangat pengen dikeluarkan, is okay dikeluarkan, tapi jangan sampai merusak barang-barang yang ada di sekitar sini dan membahayakan saya maupun Mbak Ista. Gitu Mbak. Oke, bisa dipahami sih. Oke Mbak Ista, mungkin Mbak Ista posisinya gimana hari ini? Senangkah? Sedihkah? Amarahkah? Lebih ke suram sih Kak. Suram? Iya. Kenapa kok Mbak Ista mengatakan suram? Saya kemarin tuh habis beberapa minggu ini, bulan ini tuh saya tuh insomnia sih Kak, kurang tidur. Nih lihat mata saya tuh kayak bawahnya tuh hitam sampai tak tutupin concealer gitu loh Kak, biar nggak kelihatan mata pandanya gitu. Mbak Ista tadi mengatakan insomnia. Apa yang terjadi sehingga insomnia itu ada di dalam diri Mbak Ista? Yang menyebabkan saya insomnia Kak ya karena itu sih Kak, tugas-tugasnya tuh banyak. Terus kan mendekati UAS ya Kak ya, kayak kepala saya tuh pusing, mau tidur tuh tambah pusing gitu loh rasanya karena tugas itu belum terselesaikan. Bisa diceritakan lebih detail nggak nih Mbak Ista, hal itu belum bisa terselesaikan? Ya kan tadi ya Kak ya, tugas tuh banyak, kayak ada tugas observasi, tugas membuat mind mapping, dan mind mappingnya itu secara fisik gitu loh Kak. Terus kita juga disuruh menganalisa di film-film gitu tentang kayak ini tuh
psikologinya tuh gimana gitu loh, kayak gitu. Terus kita juga buat video di YouTube, video konseling gitu, upload itu juga ada kayak minimal 30 menit gitu loh Kak. Dalam 1 bulan itu banyak tugas, dan hal itu tuh membuat saya kepikiran sampai saya tuh stres dan nggak bisa tidur gitu loh Kak. Aduh pusing kepala saya tuh, rasanya berat banget, kayak mau dipakai tidur tuh kayak berat banget gitu loh Kak, kayak gitu. Sampai kayak bener-bener stres, bahkan saya tuh kayak mengonsumsi obat supaya saya tuh merem dan bisa tidur gitu loh Kak, kayak gitu. Mbak Ista tadi mengatakan Mbak Ista ini stres, terus meminum obat tidur. Hal apa yang terjadi sehingga Mbak Ista itu melakukan hal tersebut? Yang menyebabkan tadi ya, selain tugas itu lah Kak. Ya selain tugas yang banyak itu, Ceritanya apa? iya, selain tugas yang banyak, tugasnya tuh kayak gini gitu loh Kak. Tak ceritain tugasnya ya. Boleh. Yang pertama itu ada observasi nih. Nah, kita itu observasi di anak SD atau SMP gitu kan. Kalau SMA mah wajar ya Kak ya, mungkin udah paham tentang asesmen kita. Nah, tapi kita tuh observasi di anak SD, anak SMP, di mana anak itu tuh masih nggak paham, masih labil juga kan tingkahnya. Terus waktu dikasih asesmennya kayak jawabannya padahal cuma simple, kayak iya tidak, tapi mereka tuh kayak membohongi diri mereka sendiri gitu loh. Jadi itu kayak kebanyakan anak itu dijawab ya semuanya kayak gitu. Dan terus kita sebagai guru BK, kita sebagai yang menganalisis, gimana dong kalau semuanya dijawab ya emang sesuai sama kamu gitu loh. Itu kayak dibilangin, Dek, nanti kalau ngisi kakak bantu ya, kakak arahin. Ini misalnya saya semangat belajar gitu ya, kamu iya atau tidak? Padahal itu nggak semangat gitu loh ke anaknya, tapi dicentang ya gitu. Emang kamu semangat belajar? Tanyain, enggak Kak. Lah kok dijawab ya nggak apa-apa biar saya tuh kelihatan baik kayak gitu. Waduh, kios kacau ini, pasti merusak analisis asesmen saya gitu. Otomatis kan kita kan memberikan layanan kepada anak tersebut ya Kak ya. Lah kalau misalnya dia nggak jujur, ya terus gimana kita memberikan layanannya gitu, kayak gitu. Nah itu juga bikin stres gitu loh Kak. Aduh mateng iki aku mikir loh, ngene iki barang akeh temen bocah-bocah iki juga gelem jawab jujur kayak gitu. Nah itu tuh tugasnya tuh observasi tuh cuma 2 orang gitu loh. Lah kalau 4 orang kan enak ya Kak ya, tugasnya dibagi-bagi. Ini enggak Kak, 2 orang. Itu pun yang 1 orang tuh nggak mau bantu ngerjain, otomatis kan saya sendiri yang ngerjain. Iya benar. Lah itu aduh gak turu goro-goro tugas liok, tambahan tugas observasi, tambah ora turu kayak gitu loh Kak. Oke. Apakah hanya karena tugas observasi juga itu Mbak? Tidak, masih ada lagi Kak. Masih ada. Tugas yang tadi map mapping. Biasanya di zaman sekarang kan serba teknologi ya Kak ya. Iya, map mapping kan bisa pakai Canva, pakai Pinterest atau gimana gitu kan. Enggak, ini dosennya tuh minta fisik gitu loh Kak. Kita disuruh membuat map mapping itu kalau di binder mah nggak apa-apa ya Kak, kecil, buffalo kecil, enggak. Di kertas karton yang besar banget kayak Manila gitu loh Kak. Ya Allah, tugas-tugas akeh tambah akeh lagi. Kayak gitu Kak. Terusan tuh map mappingnya tuh terus harus dibuat semenarik mungkin. Terus tuh kayak misalnya kayak Sigmund Freud gitu ya, tuh harus ada gambar tokohnya, terus dia tuh kayak apa aja kayak gitu loh, psikoanalitik kayak bla 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 kayak gitu. Lah itu banyak banget, aduh. Terus ketambahan analisis kayak bocil-bocil, ketambahan tugas map mapping, terus video konseling lagi. Lah video konseling ini kan nggak hanya 15 menit, 30 menit ya kan, sama kayak kita gitu loh Kak, melakukan sesi konseling itu tuh kayak 41 jam. Balah, aku bisa meledos rasanya kayak gitu. Selain diri saya yang bisa meledos, itu HP saya juga bisa Kak lama-lama. Ya karena itu tugasnya banyak, terus yang tadi video konseling, observasi, terus tugas map mapping. Observasi itu kan jauh ya Kak ya, kita kan nggak di Surabaya aja. Bener. Sampai Sidoarjo, sampai Gresik, Mojokerto, Lamongan, Bojonegoro, Bali, pokoknya banyak kayak nggak di Surabaya aja gitu. Jadi kayak itu tuh juga selain menguras pikiran juga menguras tenaga saya. Jadi saya kayak merasa lemas gitu loh Kak. Sesi konseling kali ini tuh kayak aduh pusing aku. Kayak gitu. Mbak Isa tadi mengatakan observe, terus ada mapping, terus ada lagi tugas-tugas yang lain. Pemicunya kenapa nih? Pemicu hal itu terjadi di dalam diri Mbak Isa? Ya karena tadi kan menumpuk banget ya Kak tugasnya. Sekarang saya
memikirkan terus tambah stres gitu ya Kak ya. Lah pas stres itu saya malah meluapkan ke hal lain, misalnya malah saya tuh nonton video YouTube, lah malah nggak kepegang tugas saya gitu. Dan ini video YouTube-nya juga nggak membuat saya mengurangi stres saya gitu loh Kak, malah membuat saya semakin stres gitu loh. Itu. Oke. Oh ya, selain itu ya Kak ya, selain saya nggak bisa tidur, mengonsumsi obat, saya tuh juga menyakiti diri saya gitu loh Kak. Kadang saya kayak menjambak-jambak rambut saya sampai rambut saya tuh rontok gitu loh Kak. Kan karena saya pakai jilbab ya. Kalau nggak tuh rambut saya kayak rontok banget, bener-bener tipis. Padahal rambut saya tuh tipenya tuh wavy, kayak gelombang ngembang gitu ya. Tapi gara-gara tadi stres rambut saya rontok, terus saya tuh kayak sering memukul diri saya gitu loh Kak, sampai menyayat-nyayat. Tapi ini udah kering sih. Saya juga menyayat-nyayat diri saya kayak untuk meluapkan stres tadi selain nonton YouTube, tapi nggak mempan Kak, tetep aja stres gitu loh. Oke, stres ini terjadi ketika kapan nih Mbak Ista? Kalau mendekati UAS saya selalu gitu. Oh, berarti ini mau mendekati UAS ya? Iya, mendekati UAS. Kalau boleh tahu UASnya kapan nih Mbak? Desember Kak, sebelum Natal atau habis Natal gitu kalau nggak salah. Berarti ini Mbak Ista tadi sekarang menyakiti diri sendiri apa udah mendingan? Belum masih Kak, ya karena ya tugasnya itu loh Kak, banyak Kak, bener-bener kayak aku sedih banget gitu loh Kak, kayak aduh mikir banget gitu loh. Tugasnya itu kan tadi observasi, terus analisis, terus membuat kayak sosiometri, kayak ya Allah pusing aku. Terus tugas yang mapping video, kayak ya aku gimana ya cara mengurangi stres. Tak coba mengalihkan, nggak tak kerjakan lah dulu tugasku. Aku nonton YouTube, tambah stres, nggak membantu mengurangi stresku. Aku mau tidur itu loh Kak ya, kayak harus minum obat tadi, dan itu obatnya tuh juga bukan resep dari dokter gitu loh Kak. Mbak Ista beli di luar? Aku lihat di Google kayak nggak bisa tidur, ini kenapa ya lo dok, kayak gitu. Terus dikasih rekomendasi, ini loh obat ini loh, ada pil. Terus aku beli di apotek K24 gitu kan, di sekitar sini ada tuh, di sekitar kosku. Aku udah beli loh, tapi ya nggak terlalu ngaruh gitu loh Kak minumnya. Nggak ngaruh di Mbak Ista berarti? Iya, selain itu ya kan, kalau udah minum itu yang ngaruh paling cuma beberapa jam gitu lah. Misalnya saya habis ngerjain tugas, kan itu konseling, video konseling itu kan pasti ngedit ya Kak ya? Iya, benar. Ngeditnya tuh juga lama, nggak kayak 1 jam, 2 jam. Nggak 1 jam, 2 jam gitu kan Kak ya. Nah kayak gitu kan, aku misalnya habis ngerjain tugas kelompok gitu ya, kayak presentasi nih, dan aku kerjain, terus aku ngedit video itu kayak jam 10, itu baru selesai jam 2 malam gitu, jam 2 atau jam 3 malam. Terus saya tuh berusaha tidur tapi nggak bisa tidur gitu loh Kak. Terus tak coba aku nonton YouTube deh, kartun, siapa tahu bisa tidur, tetep nggak bisa. Terus akhirnya tak minumin obat, nah ketiduran tuh Kak lama. Lah aku lupa besoknya itu kelas pagi gitu loh. Kelas apa ya, kalau nggak salah tuh kode etik BK gitu kan, profesi BK tuh. Lah itu bangun telat Kak, aku baru bangun itu siang habis duhur. Jadi nggak ikut matkul itu 2 sampean. Lah kayak gitu kan juga mengganggu diri saya gitu loh Kak, tambah stres aku Kak. Ya Allah, ya Allah. Aduh. Oke Mbak Ista, sekarang Mbak Ista berarti ini lagi emosional banget ini ya. Oke, Mbak Ista bisa relaksasi diri dulu. Oke. Biar diri Mbak Ista ini tenang dulu. Oke. Nanti kita buat teknik 783 ya, 379. Nanti hitungan ke-7 Mbak Ista tarik nafas, ke-8 tahan bentar, nanti ke-9 Mbak Ista hembuskan ya. Oke Mbak Ista, kita tarik nafas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi Mbak Ista, apa udah tenang apa masih belum relaksi lagi? Masih menggebu-gebu emosiku, aduh. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Udah tenang Mbak Ista? Udah sedikit nyaman bisa lah dibilang. Oke Mbak Ista. Mbak Ista tadi kan mengatakan Mbak Ista sampai memukul diri sendiri, terus menyayatnya ya rambut sampai rontok.
Mbak Isa sadarkah tentang hal tersebut? Enggak Kak, kayak gitu tuh kayak secara apa ya, langsung gitu loh. Jadi nggak kepikiran kalau saya tuh nggak bakal nyakitin diri, tapi kayak meluapkannya tuh secara spontan gitu loh. Langsung menyakiti diri, menjambak-jambak rambut saya, memukul-mukul dada saya kayak gitu. Oke. Mbak Isa orangnya gampang imajinasi apa gimana? Lumayan kayaknya ya. Oke, Mbak Isa gampang ini ya, imajinasi gampang ya. Oke. Mbak Isa bisa nggak tutup mata sebentar? Oke. Hal Mbak Ista pikirkan dalam diri Mbak Ista, yang pertama kali hal apa yang membuat Mbak Ista stres di dalam bayangan Mbak Ista ketika tutup mata? Di bayangan saya itu saya sedang tidur di ruang belajar, kayak tidur di meja belajar gitu. Terus tugas saya tuh menumpuk sampai memenuhi pandangan saya gitu Bu. Oke. Apa yang dilakukan Mbak Ista ketika Mbak Ista tidur di situ? Mbak Ista apa udah melihatnya? Saya bangun, tapi tugas itu tuh bertambah banyak, tambah numpuk, nggak habis-habis. Terus saya stres, saya lempar, kayak ini kan banyak buku ya Bu ya, saya seret kayak gitu loh Bu, kayak gitu sampai. Oke, Mbak Ista melempar kertas-kertas tersebut. Lalu tindakan apa yang Mbak Ista lakukan ketika kertas-kertas tersebut? Saya buang tadi ya. Saya buang. Kertas itu tuh kayak tetap nambah terus gitu loh Bu. Terus saya tuh kayak menyakiti diri saya. Terus saya tuh kayak berusaha tidur lagi, jangan sampai bangun ini banyak tugas gitu loh. Terus saya cari obat saya di meja, di laci meja belajar. Terus saya minum lagi, tapi nggak bisa tidur. Tugas itu tetap banyak, makin menggunung. Terus saya tambah takut tambah stres gitu loh Bu. Kayak gitu, di bayangan saya tuh kayak gitu. Lalu lalu kegiatan apa lagi Mbak Ista yang ada di bayangan Mbak Ista? Ini masih negatif, nggak apa-apa Bu bayangannya? It's okay, keluarin aja yang ada di bayangan Mbak Ista. Tadi itu setelah saya minum obat, nggak mempan, saya melukai diri saya. Di situ tuh ada karter ya Bu ya. Di situ tuh ada karter, terus saya tuh nyayat diri saya gitu loh Bu. Terus sampai itu tuh tangannya tuh berdarah-darah, nggak mandek, nggak berhenti gitu loh darahnya. Terus saya ambil tugas saya tadi, kertas saya buat ngelap darahnya itu loh Bu. Tapi nggak bisa, darah itu ngalir terus saya tambah takut, sampai stres juga gitu loh Bu. Tugasku banyak, terus aku udah mencoba minum obat, aku udah mencoba sakiti diri aku, terus nyoba nyayat, tapi tugas itu tuh nggak selesai, bertambah gitu loh Bu. Lalu apa yang terjadi ketika hal itu terjadi? Saya mencoba menenangkan diri saya. Saya coba menenangkan diri saya tadi. Terus saya ambil tisu untuk mengelap luka saya. Saya ambil betadine untuk membersihkan. Setelah itu saya kasa. Lalu saya mencoba untuk mengerjakan tugas itu secara perlahan-lahan, supaya tugas itu tuh selesai dan nggak mengganggu pikiran saya. Saya mencoba untuk fokus dengan mengerjakan tugas dan melupakan hal-hal yang membuat saya kedistrak akan tugas itu. Dan tugas itu perlahan-lahan, semakin pelan, semakin selesai, semakin habis. Lalu apa yang terjadi Mbak Ista di situ? Setelah tugas itu selesai, saya merasa senang, bahagia, dan pikiran saya tuh rasanya kayak hilang kemana gitu, kayak plong gitu, kayak gitu. Oke, Mbak Ista tadi mengatakan Mbak Ista menyayat diri, menyakiti ya. Apakah Mbak Ista sudah diri Mbak Ista ini matanya boleh dibuka nggak Bu? Apa belum? Masih bisa membayangkan nggak? Bisa. Mbak Ista sudah membayangkan diri Mbak Ista tadi kan menyayat diri sendiri ya.
Apakah Mbak Ista sudah berterima kasih dengan diri Mbak Ista setelah tugas-tugas tersebut terpenuhi, Mbak? Iya, saya merasa berterima kasih dengan diri saya sendiri. Apa yang Mbak Ista lakukan di dalam bayangan Mbak Ista sendiri? Apakah memeluk diri Mbak Ista di bayangan tersebut? Tadi kan di bayangan saya mencoba fokus mengerjakan tugas ya, Bu. Di situ saya mengatakan kalau semuanya bakal selesai kalau kamu fokus gitu loh. Kalau kamu ini mau menyelesaikan semua ini, pikiran kamu tuh bakal tenang gitu loh. Kamu bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain selain mengerjakan tugas kamu. Kalau kamu bisa fokus mengerjakan tugasmu kali ini saja, kayak gitu, Bu. Saya mencoba menenangkan diri saya tadi. Lalu kan di bayangan saya mengerjakan tugas itu habis dan saya merasa senang dan bahagia. Kayak terus aku mengatakan kayak aku bangga dengan diriku sendiri karena aku bisa fokus gitu, bisa mengerjakan tugas ini secara selesai. Kenapa nggak dari hari-hari kemarin kamu lakukan ini, kayak gitu. Oke, Mbak Isa bisa buka mata. Oke. Wah, kayaknya Mbak Isa berkaca-kaca nih. Iya, Bu, aduh sedih banget soalnya membayangkannya juga sangat merasa takut gitu. Boleh, tenangin diri dulu aja Mbak Ista. Oke. Mungkin air mata Mbak Ista. Oke. Gak ada tisu ya, Bu? Saya gak bawa tisu juga. Aduh. Oke, sudah, Bu. Oke. Gimana nih Mbak Ista? Aduh, kayak oh iya, kenapa aku nggak berusaha ngomong dengan diriku sendiri gitu dari kemarin gitu. Kenapa aku malah menyalahkan diriku sendiri atas ya padahal ini tuh pikirannya juga aku yang buat gitu loh, kayak gitu. Oke. Apa tindak lanjut nanti di dalam Mbak Ista setelah sudah melakukan role play ya, bermain perannya pun diri sendiri? Apa yang akan tindak lanjut Mbak Ista lakukan? Ya tadi di bayangan saya kan saya mengatakan harus fokus ya, Bu ya. Otomatis saya harus membagi waktu saya nih di antara mana yang harus senang-senang dan mana harus fokus untuk mengerjakan tugas kuliah dan mana untuk persiapan UAS. Jadi saya tuh bakal membuat jadwal. Soalnya dulu waktu SMA tuh saya juga buat jadwal gitu loh, Bu, kayak jadwal kecil, kayak kegiatan-kegiatan saya yang mau saya lakukan. Nah, nanti saya di SMA ini, di kuliah ini juga bakalan buat kayak gitu. Jadi saya bakal menjadwal kegiatan saya nih, mana waktu untuk belajar berapa menit kayak gitu, mana waktu untuk bersenang-senang kayak gitu sih. Oke, berarti Mbak Ista udah paham tentang diri Mbak Ista sendiri ya? Iya, terus saya juga bakal nyempetin buat mungkin di weekend saya bakal nyempetin buat mediasi sih, Bu, kayak fokus dengan diri saya sendiri gitu, gak mikirin hal-hal lain kayak tugas kayak gitu sih. Oke, berarti Mbak Ista ini sangat hebat ya. Aduh, terima kasih. Saya jadi malu ini dipuji-puji. Iya, karena Mbak Ista sudah paham tentang pengelolaan emosinya Mbak Ista, pengelolaan stresnya Mbak Ista, yang awalnya Mbak Ista datang ke sini udah meluap-luap ya. Iya, kayak udah capek banget, aduh. Saya kayak membayangkan sesi konseling ini nanti kayak berat banget, aduh. Kuat ya aku kayak gitu. Gimana nih setelah kita melakukan role play yang tadi, perasaan Mbak Ista gimana? Alhamdulillah ya, terlihat senang ya, Bu, dari wajah saya. Nggak suram lagi kayak yang awal tadi. Ya kayak alhamdulillah pikiran saya juga udah plong, jadi paham nih aku harus menyempatkan waktu untuk diri saya sendiri, untuk memikirkan diri saya kayak gitu. Oke, berarti Mbak Ista ini melakukan keterampilan stresnya ini secara bertahap-tahap ya, Mbak, biar tidak terlalu stres. Oke, Mbak Ista, mungkin ini sesi konselingnya udah sekitar 30 menit, gak kerasa ya? Oh iya, kayak masih 5 menitan, Bu, ini nggak kerasa banget kalau udah 30 menit. Oke, Mbak Ista, apakah ada unek-unek lagi di dalam diri Mbak Ista? Sepertinya belum, Bu ya, menunggu UAS aja sih ini. Oke, berarti perasaan Mbak Ista ketika selesai sesi konselingnya, di mana Mbak Ista sudah kayak membayangkan diri sendiri, Mbak Ista udah meluap-luapkan emosionalnya. Gimana nih sekarang perasaan setelah sesi konseling telah selesai? Jauh lebih bahagia, senang. Nanti saya bakal buang itu obat tidurnya, saya langsung tidur aja sih, Bu.
Soalnya sudah Jangan pikiran obat saya tidur. udah. Jangan obat tidur aja ya, Mbak. Oke. Dirinya juga Oke, Bu. Terima kasih, Bu sih. Terima kasih, Bu. dirinya juga jangan dilukai. Oke. Dirinya rambutnya jangan dijamah. Oke. Jadi reminder banget sih buat saya. Oke. Mungkin Mbak Ista kan tadi mengatakan saat ini sudah ringan, Bu. Tapi nggak tahu kalau nanti setelah UAS ataupun UAS. Nah, mungkin hal itu nanti kita lakukan sesi konseling lanjutan ya, Mbak. Oke, boleh. Gimana progres evaluasi dari Mbak Ista ini kita lihat, kita monitoring. Apakah tetap masih ada timbul emosional yang Mbak Ista lakukan, entah dari Mbak Ista kan katanya ngomong bakalan saya buang, Bu, obatnya. Iya. Tapi kan nggak mungkin toh. Iya, nggak tahu sih, Bu, ke depannya gimana. Realitanya kan kita nggak tahu toh. Nah, kita monitoring dari situ. Nanti apakah setelah UAS ini Mbak Isa tetap melakukan hal itu, berarti Mbak Isa butuh untuk sesi konseling lanjutan. Oke, gitu. Apakah bisa dipahami Mbak Ista? Bisa. Oke Mbak Ista, sesi konseling sudah selesai. Kita udah melewati 30 menit. Mohon maaf kalau ada salah kata, perbuatan ataupun tingkah laku yang terlihat dari saya ataupun gimana yang menyakiti hati Mbak Ista, saya minta maaf. Oke, saya juga minta maaf sih, Bu, kalau ada kesalahan kata tadi. Oke, Mbak Ista, mungkin ini saya antarkan ya. Oke, boleh. Oke.